Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ropinov Saputro ya. Kali ini dalam perkuliahan daring mata kuliah penilaian properti untuk semester 5 program studi D3 Administrasi Pajak PSDK Undip Batang. Penilaian properti ini ya akan membahas subbab pasar real estate, pasar uang, dan pasar modal. Real estate itu harus berfungsi dalam kaitannya dalam kompetisi mendapatkan dana dari investor, karena kalau tidak otomatis bisnis real estate ini tidak bisa berjalan karena membutuhkan modal yang sangat besar. Nah, dalam memperoleh dana dari investor ini tentunya dari dua kelompok ya. Yang pertama dari pasar uang, yang kedua dari pasar modal. Pasar uang itu sifatnya tidak terorganisir seperti pasar modal yang sudah terorganisir secara baik. Misalnya di Indonesia itu Bursa Efek Indonesia ya, di sana dapat membeli dan menjual instrumen pasar modal seperti saham dan sebagainya. Sementara pasar uang itu meskipun lebih canggih ya, hanya counter seperti itu bank ya, tapi dia tidak terorganisir gitu ya. Dan pasar uang ini bersifat jangka pendek, jadi sangat dibutuhkan untuk real estate. Misalnya butuh untuk membangun properti gitu di kompleks mana, ada 100 perumahan atau rumah gitu real estate ya, itu kan paling enak kalau pakai pasar uang, misalnya utang di bank seperti itu. Sementara pasar modal itu untuk pendanaan jangka menengah dan jangka panjang. Contoh pasar modal itu instrumennya itu obligasi, saham, mortgage. Mortgage itu semacam ini ya, KPR, nama lainnya hipotek ya. Nah, real estate itu membutuhkan keduanya. Nah, ini fenomena ketika ada inflasi, maka investor lebih menyukai pasar modal jangka panjang karena lebih aman. Inflasi itu kan kenaikan harga secara keseluruhan ya, bisa terjadi karena penurunan nilai mata uang. Itu juga sangat erat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal terkait pajak dan lain-lain ya. Jadi ketika ada inflasi, maka investor itu malas ini bermain di pasar uang gitu, di perbankan atau deposito atau apa itu, mereka nggak mau, lebih suka di pasar modal. Nah, di bank sentral itu sifatnya selalu ingin menekan inflasi agar tetap stabil dengan kebijakan moneter, mengurangi peredaran uang ya, maksudnya peredaran uang di sini. Sehingga jika peredaran uang berkurang, masyarakat menabung itu kan otomatis ini pembelian atau belanja itu kan menjadi berkurang, dan nanti efeknya harga-harga di pasar itu menjadi turun. Nah, untuk menekan ini, mengurangi peredaran uang agar mereka masyarakat itu pada menabung, kebijakan yang diambil adalah menambah suku bunga tabungan atau deposito. Oke, ini hubungan dengan proses penilaian pasar real estate, pasar modal, pasar uang ya. Ini hubungannya dengan proses penilaian apa? Yang pertama ada pendekatan perbandingan penjualan. Pasar uang itu sensitif bunga, sensitif sama inflasi. Jadi ketika kita bicara soal pasar uang seperti tabungan, deposito, instrumen lain dalam pasar uang ya, biasanya melalui perbankan itu mereka sifatnya sensitif terhadap bunga. Ketika bunga yang dikeluarkan pemerintah mengenai bunga pinjaman itu, bunga tabungan ya, bunga tabungan dia naik turun ya, otomatis dia pasar uangnya ikut fluktuatif. Nah, sementara yang ada istilah itu tadi sudah saya jelaskan, mortgage atau hipotek itu KPR ya, penjualan KPR. Kalau seorang beli rumah itu kan secara kredit, KPR itu dia boleh menempati rumah itu, tapi sertifikatnya dijadikan jaminan ya, itu penjualan juga ya. Fluktuasi uang dan bunga yang tidak dapat diprediksi mengganggu hipotek ya. Bunga yang naik turun itu mengganggu hipotek. Kenapa bunga dinaik turunkan? Karena itu tergantung atau mempengaruhi bukan mempengaruhi, berdasarkan kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah dalam mengontrol masalah ekonomi makro ya. Dua hal, yaitu pengangguran sama inflasi. Kalau inflasinya tinggi, maka
bunga ini tabungan akan dinaikkan sehingga peredaran uang menjadi berkurang. Nah, ketika bunga itu naik turun, itu hipotek terganggu. Jika bunganya rendah, peredaran uang maka akan tinggi. Orang-orang akan suka belanja, permintaan atas barang naik ya. Karena barang yang diminta naik, otomatis harganya naik. Kalau harga naik itu secara keseluruhan nanti menimbulkan inflasi. Kalau inflasi, maka orang malas nabung, lebih memilih saham atau modal atau pasar modal. Akhirnya di bank tidak ada dana yang terkumpul kan, tidak ada dana untuk mortgage. Ada orang pengen kredit rumah, katakanlah real estate 10 miliar per 20 miliar, banknya nggak liquid. Karena apa? Yang nabung sedikit. Bisa dipahami ya. Kemudian pendekatan modal ya, pendekatan pendapatan modal. Diskonto mempengaruhi permodalan pada mortgage. Diskonto itu kalian pelajari ini ya, waktu manajemen keuangan ya. Jika kalian itu katakanlah nabung atau deposito 1 juta, terus setahun kemudian dapat bunga 80.000, 8% kan 80.000, berarti jadi 1 juta 80.000. Nah, bunganya tuh nggak diambil, ditambahkan lagi, akhirnya tahun berikutnya dapat lebih besar seperti itu. Nah, itu sama juga konsep yang dipakai pada mortgage juga seperti itu. Nah, yang ketiga ada pendekatan biaya. Pasar uang dan pasar modal itu penting dalam pendekatan biaya. Mereka mempengaruhi nilai tanah, estimasi biaya, dan depresiasi. Nah, gimana ini logikanya? Ini ada penjelasannya. Nilai tanah dipengaruhi oleh suku bunga kredit, suku bunga ini ya, tabungan maupun kredit. Jadi yang namanya suku bunga tabungan dia pasti mempengaruhi suku bunga kredit di jangka pendek. Ketika suku bunga tabungan itu entah rendah atau turun, itu pasti harga tanah juga ikutan naik atau turun selaras dengan harga emas. Yang kedua ada estimasi biaya. Sebuah perusahaan itu sudah memiliki rekaman dari operasi perusahaan real estate sebelumnya. Oh, harga buruh itu segini, harga material segini. Tapi suku bunga ya yang diterapkan oleh pemerintah yang mempengaruhi suku bunga pada bank dan lain-lain itu jelas mempengaruhi harga buruh dan material. Jadi logikanya kalau bunga itu naik, itu harga buruh dan material itu juga akan terpengaruh. Itu kait erat hubungannya sama inflasi tadi ya. So, yang ketiga depresiasi. Depresiasi itu dari aset perumahan gedung itu kan pasti mengalami yang namanya depresiasi atau penyusutan gitu ya. Kemudian pasar real estate. Pasar real estate itu titik fokusnya ada 2, yaitu jenis propertinya seperti apa dan daya tariknya properti itu terhadap calon pembeli. Yang mempengaruhi ini itu sikap, motivasi, interaksi antara penjual sama pembeli. Karakteristik pasar real estate. Untuk lebih mudah melihat karakter dari pasar real estate atau properti itu, kita membandingkan dengan pasar efisien. Ya, pasar efisien itu apa ya? Pasar bisa masuk pasar uang dan pasar modal tadi, terus kemudian pasar yang pada umumnya. Kenapa dia disebut pasar efisien? Karena dia bersifat value, ya, mencari keuntungan, mencari earning, atau mencari suatu barang yang berdasarkan prinsip ekonomi dengan melakukan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan penghasilan atau hasil yang sebesar-besarnya. Efisien. Kalau pasar efisien tuh barangnya homogen, ya, itu homogen sama seperti itu. Terus kemudian kalau di pasar real estate barangnya beda. Tanah di lokasi satu itu berbeda dengan tanah yang berlokasi yang lain. Karakter dari tempat bangunan di sana dan bangunan yang di sini itu beda. Oh, ternyata di sana di gunung. Oh, ternyata yang ini di perkotaan, seperti itu ya. Terus kalau di pasar efisien tuh barangnya banyak substitusi. Substitusi itu dalam artian ini ya, artinya barang pengganti. Misalnya saat ini harga masker yang 3 lapis itu melangit, bukan saat ini ya, beberapa waktu yang lalu itu substitusinya adalah masker kain. Kalau di ini pasar real estate nggak ada seperti itu. Terus kemudian di pasar efisien itu kualitasnya bermacam-macam, tapi
di pasar real estate itu kualitasnya hampir sama ya, barangnya mewah seperti itu. Nah, dari banyak pilihan itu, banyak pilihan pada pasar efisien, banyak opsi ya, itu menyebabkan dia harganya rendah dan stabil. Sementara yang di pasar real estate itu harga tidak rendah, mewah dan superior untuk kalangan tertentu, termasuk barang mewah ini. Kemudian di pasar efisien itu harga sulit dipengaruhi. Kenapa? Karena dia harganya itu ditentukan mekanisme pasar yang rumit. Karena dia barangnya bersifat umum, jumlahnya banyak, kompetisinya banyak, maka demand dan supply-nya itu juga dipengaruhi oleh banyak sekali pihak. Demand dan supply. Demand itu, kalian masih ingat ya, demand itu permintaan itu maksudnya keinginan membeli dari para pembeli. Sementara supply adalah penawaran atau barang yang ditawarkan oleh para penjual. Itu banyak sekali di pasar efisien sehingga harganya akan tercipta secara alami. Sementara di pasar real estate, karena pembeli dan penjualnya terbatas, itu supply sama demandnya dapat dimainkan. Jadi misalnya perumahan real estate itu dia bangun 1000, tapi yang dijual 50 dulu itu bisa. Nah, itu bisa untuk trik pemasaran juga, jadi bisa dimainkan. Nah, kemudian pasar efisien itu pasarnya bebas terbuka, jadi menyebabkan self-regulating. Itu tadi ya, dia harga, terus kemudian supply demandnya itu saking banyaknya orang berkompetisi itu jadi mencari kestabilan sendiri tanpa perlu banyak intervensi ya. Terus kalau yang di pasar real estate itu pasarnya jenisnya seperti apa itu diatur ini oleh interaksi antara kumpulan penjual dengan kumpulan pembeli, dan yang jumlahnya nggak sebanyak pada pasar efisien. Terus lagi equilibrium atau keseimbangan demand supply mudah seimbang ya, karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi pada pasar efisien, maka dia demand dan supply-nya tuh apabila bergejolak atau tidak stabil, dia akan kembali ke titik tengahnya lagi. Nah, dampaknya apa? Dampaknya harganya cenderung tetap, berubahnya susah, soal inflasi. Di pasar efisien tuh buyer dan seller juga bertemu itu bukan maksudnya fisik dengan fisik, tapi saling mengetahui ya. Selain itu juga komoditasnya itu cenderung liquid atau mudah mudah dipindah, mudah dipakai, mudah dihabiskan dan lain-lain. Nah, sementara di pasar real estate itu demand dan supply sering naik turun dan tiba-tiba dan ekstrim ya. Ekstrim itu dalam artian ketika dia untungnya nggak mencapai, misalnya si developernya itu, dia bisa benar-benar menahan tuh rumah, nggak dijual sama sekali. Artinya penawaran bisa jadi nol sama sekali, nggak dijual. Sementara kalau yang di pasar efisien tadi kan nggak untung hari ini, ya udahlah, untung banyaknya besok aja, seperti itu. Nah, buyer dan sellernya pada pasar real estate itu tidak harus bertemu di sini, artinya tidak harus tahu itu ya, bisa melalui perantara dan lain-lain. Bukan seller ya, developer, sorry, ini salah, ini developer. Terus kemudian di pasar real estate itu goods durable, daya tahan lama dan non liquid. Rumah itu kan aset fix ya, fix aset dan dia tidak liquid. Siklus pasar real estate, nah itu ada 4 siklus yang harus dipahami. Yang pertama, pasar aktif. Fase ini terjadi peningkatan permintaan yang tidak disertai peningkatan persediaan. Jadi demandnya naik, orang-orang yang pengen beli itu naik, bertambah banyak, tapi persediaan atau supply-nya, penawarannya tuh enggak. Hal ini membuat harga naik ya kan. Kalau hukum penawaran itu kan semakin tinggi nilai permintaan, maka akan menaikkan harga. Seiring dengan naiknya jumlah transaksi di pasar, jadi orang-orang pada minta, barangnya terbatas, akhirnya harganya dinaikkan. Kondisi seperti ini terjadi pada saat suku bunga dan tingkat inflasi berada di titik paling rendah. Nah, bisa dipahami ya. Jadi karena inflasinya rendah, bunganya juga rendah, orang-orang pada nggak mau nabung, ya kan?
ngapain abang, bunganya kecil gitu, nggak ngefek, mending buat belanja kan gitu. Akhirnya dibelanjakan, orang-orang berduyun-duyun meminta sesuatu, yaitu meminta real estate buat beli tanah dan rumah, apartemen begitu, karena bunganya kan rendah. Buat apa ditabung, buat belanjain aja, investasi ke rumah misalnya. Banyak orang begitu, tapi barang real estate-nya terbatas, akhirnya harganya meledak, naik tinggi sekali. Yang kedua, siklus pasar lembut, soft market. Pada masa pasar lembut terjadi peningkatan permintaan, demand-nya naik, pembelinya naik, tetapi relatif diimbangi oleh peningkatan persediaan, supply-nya juga ikut mengimbangi. Hal ini membuat kenaikan harga akan mengakibatkan berkurangnya jumlah transaksi lantaran calon pembeli memiliki banyak pilihan ya. Jadi ketika dia pasar lembut itu ketika permintaan atau bayarnya naik, bertambah, tapi diikuti dengan jumlah barang penawaran yang juga ikut naik. Itu kalau harganya dinaikkan, maka transaksi akan turun, karena calon pembeli itu memiliki lebih banyak pilihan. Kenapa dia memiliki lebih banyak pilihan? Karena ini tadi hukumnya, dia relatif diimbangi oleh peningkatan persediaan, maka dia menang milih gitu ya. Fase ini biasanya disebut sebagai pasar seimbang, market equilibrium. Kondisi seperti ini umumnya terjadi setelah ekonomi booming, di mana tingkat inflasi mulai tinggi dan ikut mendongkrak suku bunga. Jadi setelah ekonomi booming atau ekonomi boom itu biasanya karena dia produksinya besar, penawarannya besar, kemudian diimbangi dengan rasa ingin beli yang besar, maka harga akan secara perlahan-lahan naik semua. Nah itulah inflasi ikut mulai tinggi ya, dan ikut mendongkrak suku bunga. Itu maksudnya di sini, ketika harga-harga mulai tinggi, pemerintah tuh nggak suka dan harus membuat kebijakan ekonomi makro, yaitu kebijakan moneter. Caranya apa? Mengurangi peredaran uang di negara, misalnya Indonesia. Caranya gimana agar uang yang beredar di masyarakat berkurang, biar nggak pada belanja bla 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 gitu, dengan menaikkan suku bunga tabungan ya kan. Bunganya tinggi, ori tinggi dan lain bla bla bla. Akhirnya mereka mau beli rumah nggak jadi, udah begini dimasukin ke bank aja, bunganya gede. Nah itu cara dia mendongkrak suku bunga tuh lewat inflasi, karena pemerintah nggak suka inflasi terlalu besar ya. Yang ketiga, fase atau siklus pasar bebal. Di fase ini terjadi penurunan permintaan, berarti bayarnya berkurang, tetapi tidak disertai dengan penurunan persediaan, tapi barangnya masih banyak, belum pada laku propertinya. Dengan demikian harga secara otomatis akan turun. Makanya penjual itu atau developer menurunkan harganya, nggak punya pilihan lain kan, ngurangin untung berarti dia mereka. Kondisi ini berlangsung saat ekonomi mulai terasa sulit menuju resesi. Jadi resesi itu apa ya, GDP-nya turun ya, perekonomian habis klimaks, peak puncak itu dia menuju ke lembah turun ya. Itu ini apa namanya, ditandai dengan investasi juga lesu. Jadi karena barang-barang pada nggak laku ya, secara umum bukan cuma hanya properti. Contohnya saat ini masa-masa resesi itu industri mulai mengurangi produksinya, nah, sehingga termasuk juga properti ini mengurangi produksinya atau tidak berproduksi, tapi kan persediaan yang kemarin masih tuh. Nah itu biasanya nanti mereka nurunin harganya, dimana pemerintah melakukan pengetatan moneter sementara suku bunga terus dinaikkan guna mengekang inflasi. Nah itu artinya pemerintah itu tetap memegang pengen uang itu berada di bank saja, suku bunga terus dinaikkan biar inflasi tidak bertambah, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga gitu ya. Ini sekarang juga berlaku nih, masa resesi itu properti juga harganya turun. Coba aja dicek satu-satu, itu harga properti pasti turun. Harga mobil itu juga pasti ikutan turun, terutama yang mobil-mobil second itu, karena kondisinya lagi nggak bagus seperti ini, sementara mereka harus tetap membayar ini ya, fixed cost ya.
untuk usaha mereka itu akhirnya mereka lunak harganya. Turun tuh nggak langsung diturunkan, itu Avanza bekas itu 180 jadi 170 160 enggak, tapi ketika ditawar mereka mudah mengiyakan, itu udah bentuk dari penurunan harga. Yang keempat, fase pasar lemah. Di saat pasar lemah terjadi penurunan permintaan, buyernya jumlahnya berkurang, tetapi relatif diimbangi dengan penurunan persediaan. Jadi persediaan juga turun ya, entah dijual dengan harga murah atau apa tadi, akhirnya nggak terlalu produktif tuh pasar properti. Bisa jadi untuk mengurangi resiko kerugian yang jauh lebih besar, dia akhirnya dijual rugi misalnya. Nah, fase ini berlangsung setelah masa resesi ekonomi, itu dimana kondisi ekonomi mulai normal dan menuju pada fase recovery. Ini berarti dia fasenya bukan bertahan pada lembah atau titik paling dalam, tapi dia mulai menanjak pelan-pelan naik. Tapi nanjak pertama awal itu biasanya kondisinya lemah, gitu ya. Berikutnya money market. Tadi udah sempat dibahas di depan, tapi ini akan saya bahas lagi. Apa itu money market? Money market adalah tempat di mana instrumen finansial dengan likuiditas yang tinggi, jangka waktu tempo relatif singkat atau pendek ya, diperdagangkan. Biasanya digunakan untuk pinjam-meminjam dalam waktu singkat, di bawah 1 tahun atau sekitar 1 tahun ya. Money market tuh ada di mana ya? Di bank itu. Bagaimana dengan manfaat pasar uang secara umum? Fungsinya pasar uang tuh ini. Satu, bagi perusahaan membutuhkan sumber dana untuk ekspansi bisnis ya. Contohnya di pasar di properti itu ingin membangun katakanlah perumahan di sini. Kalau ngambil modal semua kan ya payah nanti. Akhirnya dia ini karena untuk jangka pendek, habis itu akan laku kan rumahnya, dia ngambil di pasar uang, sumber pembiayaan ya. Begitu properti atau barangnya laku, otomatis juga bisa untuk mengembalikan pinjaman jangka pendek ini. Bagi investor asing yang ingin menanam modal di Indonesia, investor asing ya, ambil contoh Cina misalnya menanam modal di Indonesia, pasar uang bisa menjadi fasilitator serta mediator dalam menyalurkan pinjaman jangka pendek. Jadi contohnya gimana ini? Kalau secara teori seperti itu, contohnya seperti apa? Orang Cina itu bisa saja dia dengan uangnya dolar atau mata uang Cina sana, dia ditabung ke suatu bank ya, terus kemudian bank itu kan fungsi utama bank itu kan menghimpun dana dari masyarakat ya, termasuk juga dana dari luar juga bisa, dan sekaligus menyalurkan dana kepada masyarakat berupa kredit dengan earning atau kembaliannya itu adalah bunga. Nah, itu tadi uang dari asing itu bisa aja dia masuk ke pasar pasar uang ya, diperbankan itu dan dikonversi ke rupiah sebagai gantinya, nanti dia dipinjamkan ke masyarakat. Yang ketiga, tempat perdagangan surat-surat berharga dengan waktu jangka pendek. Apa itu? Misalnya deposito ya, sertifikat deposito, sarana untuk menghimpun dana masyarakat lokal sekaligus menjadi alat untuk menawarkan investasi berupa surat berharga pasar uang. Dan sertifikat Bank Indonesia SBI, yaitu tadi udah saya jelaskan ya, seperti itu. Nah, ini instrumen-instrumen pasar uang. Jenis-jenisnya ada surat berharga pasar uang, ada sertifikat Bank Indonesia. Bank Indonesia itu enggak berhubungan langsung sama masyarakat, enggak. Mereka lewatnya melalui bank-bank komersial, mungkin dari BRI, Mandiri ya, Niaga, BCA. Itu SBI. Kalau sekarang kan nama brandnya, dia namanya surat berharga pasar uang dari Bank Indonesia itu SBI secara umum general, tapi mereknya yang beredar di Indonesia itu ORI itu. Terus kemudian sertifikat deposito, bankers acceptance, treasury bills, call money, promissory notes, commercial paper. Sementara ada money market, ada juga capital market. Kalau capital market itu untuk investasi untuk jangka panjang, menengah dan jangka panjang. Instrumennya contohnya adalah saham. Saham itu dia nggak bisa bersifat hanya sementara atau
entah 5 tahun saja atau 10 tahun saja, dia sifatnya memiliki perusahaan itu harapannya selamanya. Jadi ketika seorang itu membeli saham, itu artinya dia sudah memiliki suatu perusahaan yang masa berlakunya itu ya selama perusahaan itu hidup. Kan bisa dijual kembali Pak, yang jualnya ke pihak lain bisa. Kalau dijual kembali ke ini perusahaan nggak bisa, kecuali perusahaan itu menghendaki membeli kembali. Ya, ada obligasi itu apa? Perusahaan yang pengen pengen butuh modal itu jangka menengah dan jangka panjang dengan menawarkan bunga kembalian atau earning, itu mereka bisa hutang ke masyarakat dalam bentuk obligasi. Mortgage sama deeds of trust itu sama ya, KPR tadi. Jadi pembayarannya sebagai gantinya itu sertifikat dari propertinya dijaminkan. Nah, dalam ini kebijakan fiskal pemerintah itu sangat mengaruhi kebijakan yang terkait pajak dan pendapatan negara. Pendapatan negara itu apa? Kalau pajak sudah jelas ya. Pendapatan negara itu adalah ekonomi makro lagi nih. Pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau households, rumah tangga masyarakat ya, dari aktivitas perusahaan. Ya, contohnya gaji pegawai ya, gaji pegawai yang dibayarkan oleh para perusahaan ke masyarakat. Terus kemudian uang sewa dari misalnya kalian punya rumah di pinggir jalan tuh, kemudian disewa oleh Bank BRI atau Indomart, itu uang sewanya termasuk pendapatan negara dan lain-lain. Kebijakan fiskal membantu real estate dengan penurunan tingkat bunga real estate, tingkat bunga ya, sehingga investor itu jumlahnya naik, real estate bergairah ya, ekonomi bisa tumbuh. Kalau pembangunan real estate ya itu bertambah, otomatis kan dia masuk ke gross domestic product tuh, yang merupakan indikator utama dari kinerja perekonomian. Jadi suatu negara itu ekonominya bagus kalau jumlah penciptaan barang ya, jumlah penciptaan barang, bukan transaksi, jumlah penciptaan barangnya banyak ya. Jadi misalnya Indonesia semuanya hari ini membuat mie goreng untuk dijual, contoh simpelnya seperti itu jumlahnya sampai banyak sekali, tahun depan semakin banyak, itu namanya tumbuh ekonominya. Nah, sumber modal real estate property ya, yang pertama dari saham, dia perusahaan real estate itu bisa menjual saham ya, berbagi kepemilikan. Yang kedua dari real estate investment trust rate ya, surat berharga yang dapat dikeluarkan oleh perusahaan properti itu, dapat dibeli oleh investor dari perusahaan yang menerbitkan rate. Jadi dia mengeluarkan surat yang bisa dibeli oleh investor, nanti jadiin apa? Modal. Terus kemudian sumber modal real estate juga bisa dari persekutuan beberapa pihak ya, atau dana patungan. Terus kemudian ada dari sindikasi, itu ada perkumpulan para ini ya, praktisi atau investor itu berkumpul bebas dari aturan pemerintah mengenai investasi maupun pajak dan lain-lain, sindikasi. Terus bisa melalui joint ventures, itu merupakan sama seperti persekutuan tapi yang dilakukan oleh entitas, misalnya 2 perusahaan atau lebih. Terus kemudian dari dana pensiun yang disimpan oleh baik perbankan ya maupun pemerintah, itu bisa dipinjam oleh perusahaan real estate. Juga ada dari asuransi jiwa ya, asuransi jiwa itu biasanya kan nilai kembalinya kepada jiwa-jiwa yang membayar premi itu kan lama tuh. Nah, itu uangnya biasanya digunakan untuk pengembangan real estate. Nah, bisa juga melalui pasar uang tadi, yaitu utang, debt ya. Terus hubungan timbal balik utang dan modal ini mirip dengan utang ini, investasi itu mirip dengan saham ini tadi. Ya, itu tadi mengenai bab 6 yang saya jelaskan, pasar real estate, pasar uang, pasar modal, dan kaitannya satu sama lain. Nanti kalian bisa ini diskusi ya, melempar pertanyaan atau
memberikan sanggahan, memberikan jawaban satu sama lain. Siapapun boleh ikut nimbrung di kolom komentar ya, nanti ada penilaiannya. Selain itu juga saya akan ngasih responsi sebagai bentuk penyerapan kalian terhadap materi itu, tingkat pemahamannya sampai mana. Itu sifatnya wajib ya, nanti buat komposisi nilai untuk nilai akhir kalian gitu ya. Apabila masih ini ada teknis yang mau ditanyakan, nanti kontingnya bisa WA saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.